Kitab Amsal, pasal yang ke-7. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada leloh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada waktu petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan liat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat tiap tikungan ia menghadap. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, keharum, dan kayu manis. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Ketika suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang turun ke ruangan-ruangan maut. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi saat ini, dan mari kita bersama-sama akan saat teduh saudara dengan kitab Amsal. Saat teduh 1 bulan kitab Amsal membuat hati kita menjadi bijak dan menuntun perilaku kita dalam kebenarannya. Dan hari ini kita tiba pada tanggal yang ke-7, Amsal yang ke-7. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh pasal ke-7, kita akan mendapatkan sebuah pesan kuat sekali. Kita tidak tahu kenapa Salomo selalu memberikan ketegasan berkaitan dengan dosa ini.
Apakah Salomo jauh di lubuk hatinya yang terdalam menyadari bahwa dia memiliki kelemahan di bagian ini, sehingga dia harus membangun dirinya untuk terus waspada, terus sadar, terus ingat, terus memagari dengan pesan-pesan dari Tuhan berkaitan dengan dosa seksual. Nah, di pasal yang ketujuh ini, saudara-saudara, ada 3 hal atau 3 cara supaya kita bisa menang mengatasi dosa seksual. Yang pertama adalah berkomitmen teguh kepada segala yang dinyatakan baik dan benar oleh Allah. Jadi kita harus punya komitmen yang teguh, tahu bahwa apa yang baik itu yang harus saya lakukan, apa yang buruk tidak boleh saya lakukan. Itu di Amsal pasal yang ke-7 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Komitmen itu memang paling penting. Jika kita tidak punya komitmen, bagaimana kita bisa menjaga perilaku sendiri berkaitan dengan dosa seksual? Saudara, sekarang kita ada di dalam satu dunia yang segala sesuatunya dapat kita temukan. Segala informasi dapat kita dapatkan dengan cara yang cepat. Dunia ada dalam genggaman kita, bahkan tidak ada tempat rahasia. Semua terbuka di tangan kita sendiri, yaitu handphone. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat sungguh-sungguh untuk menjaga supaya kita tidak jatuh dalam dosa ini, maka kita akan terjebak dengan banyak masalah. Karena semuanya tersaji di depan kita, semuanya ada di tangan kita, semuanya terpampang. Kita tinggal memilih dengan cara bagaimana, kita tinggal memilih kita mau masuk bagaimana caranya, mencarinya bagaimana, kita tinggal memilih. Sangat mudah untuk jatuh dalam dosa seksual di masa-masa saat ini. Jadi yang pertama sangat penting adalah komitmen yang teguh. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 bicara tentang komitmen. Jadi saudara-saudara yang hari ini membaca Amsal pasal yang ke-7, mari kita membangun diri kita sendiri dengan kesadaran sungguh, saya mau menang atas dosa seksual. Kemudian yang kedua, ini juga penting untuk tidak membiarkan pikiran kita membayangkan kesenangan nafsu seksual. Jadi kita harus kontrol pikiran. Pikiran kita hanya dipenuhi oleh firman. Pikiran kita dituntun oleh kebenaran. Ketika pikiran itu mulai melenceng, maka jangan biarkan pikiran itu mengikuti arus dosa seksual. Langsung kita mengkontrol itu. Kontrol. Karena sangat mudah untuk membiarkan lamunan pikiran liar, angan-angan yang sesat. Jika kita biarkan, maka kita akan dibawa terus masuk di dalam satu dunia gelap dosa seksual. Dan kita bisa membayangkan segala macam. Karena sekarang tidak perlu orang membayangkan susah-susah. Bahkan cari gambar-gambar, cari semua hal yang berkaitan. Kita ingin membayangkan, kita tinggal lihat. Dan kemudian kita bisa masukkan itu dalam pikiran kita. Jadi saudara-saudara, hal yang kedua adalah tidak membiarkan pikiran liar, angan-angan sesat kita dipenuhi dengan kesenangan akan nafsu seksual. Saudara-saudara, itu ayat yang ke-25 dari pasal ini. Jangan biarkan. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah jangan biarkan pikiranmu dikendalikan oleh angan-angan seksual. Dan yang ketiga, ketahuilah dengan sungguh bahwa dosa ini mendatangkan kesusahan dan penyesalan serta kematian. Begitu banyak kisah orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati hanya karena pembalasan dendam, sakit hati, pahit hati berkaitan dengan cinta. Saudara-saudara, dua hal ini menjadi hal yang termasuk alasan orang melakukan kejahatan, uang dan seks. Begitu banyak alasan-alasan berkaitan dengan cinta. Begitu banyak alasan-alasan mengatasnamakan cinta yang membuat kita masuk di dalam dosa. Dan
dan akhirnya mendatangkan masalah, kesusahan, penyesalan, dan kematian. Itu ada di dalam ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Saudara-saudara, mari kita perhatikan dengan sungguh bahwa Tuhan telah memberikan pesan-pesannya supaya kita menjaga hari ini tanggal 7 dari pasal 7 di kitab Amsal mengenai bagaimana kita menang atas dosa seksual. Tidak hanya anak-anak muda, bahkan orang-orang tua. Mari kita menjaga pikiran kita kudus bagi Tuhan. Hikmat adalah hidup dan bagaimana pikiran kita dipenuhi untuk melakukan firman Tuhan. Kalau saudara mau menjadi orang yang berhikmat, maka mari kita hidup dan berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara akan disebut sebagai orang bijak. Dan hari ini pesan firman Tuhan, jauhi dosa yang mengatasnamakan cinta. Mari kita mentaati firman Tuhan hari ini. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mentaati firman Tuhan. Dan terimalah dengan hati yang lembut. Terimalah. Dan kemudian mari kita berkomitmen dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Stop dengan dosa yang berkaitan dengan cinta. Tuhan menolong kita semua, saudara-saudara. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan pesan begitu kuat lewat Amsal pasal yang ke-7 ini mengenai dosa seksual. Tuhan, tolong kami akan memulai hari ini bersama dengan firman-Mu. Dan jaga kami Bapa, supaya kami memiliki komitmen yang kuat di dalam hati kami untuk hanya mengedepankan kebenaran firman-Mu, hanya fokus kepada kebenaran. Dan kami mau Bapa, kami pegang teguh komitmen untuk menjaga hidup kudus, semua dosa yang berkaitan dengan seksual, semua dosa yang berkaitan dengan cinta yang terlarang. Tuhan, tolong kami untuk kami mulai berkata tidak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dalam nama Tuhan Yesus. Saya putuskan semua ikatan dosa seksual. Dan saya percaya Tuhan yang memerdekakan saya. Saat ini Tuhan kami berdoa Bapa, kami mohon Engkau Allah akan menolong angan-angan pikiran kami. Agar dalam segala hal yang kami pikirkan adalah apa yang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus, kami menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah agar pikiran kami adalah pikiran-pikiran dari hikmat Allah. Pikiran Kristus yang kami pikirkan. Semua yang suci dan benar yang Tuhan kehendaki. Kami tidak mengizinkan pikiran liar, angan-angan yang sesat ada dalam pikiran kami ya Bapa. Tuhan, tolong saya mau menang atasnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, senantiasa sadarkan kami bahwa selalu ada konsekuensi dari dosa, selalu ada akibat dari dosa. Dan itu bukan akibat yang gampang, bukan akibat yang sepele, bukan akibat yang ringan-ringan, tetapi akan mendatangkan bagaimana susahnya, malapetaka, persoalan-persoalan besar sampai bahkan kepada kematian. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami Bapa menyadari ketiga hal ini. Di dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup kami Bapa. Sepanjang hari ini kami mau lepas dari dosa seksual. Kami mau pikiran kami benar, perilaku kami benar, cakap-cakap kami juga benar, dan bukan memperkatakan hal-hal yang porno, berbicara tentang hal-hal yang tidak pantas. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat melakukan aktivitas bersama Roh Kudus, Roh yang suci yang akan